sehat sehingga kita dapat belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis teks eksplanasi Ayo Hemat Listrik. Kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi informasi penting dari teks penjelasan eksplanasi yang didengar. 2. Membuat bagan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. 3. Mengidentifikasi cara menghemat energi listrik. 4. Membuat poster hemat listrik. 5. Menyajikan laporan hasil pengamatan. Materi yang pertama tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Deret penjelasan atau eksplanasi, merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis, bersifat opsional, boleh ada atau boleh juga tidak ada. Ciri-ciri yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi sama seperti teks-teks pada umumnya. Akan tetapi, pada teks eksplanasi lebih berfokus pada penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Sebagai jenis teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan kata-kata lugas dan denotatif. Hal yang membedakannya, di dalam teks eksplanasi tidak ditemukan kalimat perintah ataupun kata kerja imperatif seperti yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi umumnya berupa pernyataan atau afirmatif. Langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pola pengembangan hubungan sebab akibat. 2. Pola pengembangan proses. Tahapan penyusunan pola dalam pengembangan teks eksplanasi. 1. Tentukan tema atau topik. Dengan menentukan topik, kamu akan memulai langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. 2. Membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Kerangka bertujuan untuk menyusun
dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan pengertian, sebab terjadinya gempa, hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Kemudian, susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta-fakta, dan interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. 3. Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. 4. Tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. 5. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian, cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapat informasi penting. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ringkasan atau rangkuman merupakan bentuk ringkas dari suatu uraian atau bacaan. Tujuan meringkas suatu bacaan yaitu untuk menguji kemampuan membaca dalam menemukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan. Meringkas suatu teks bacaan bertujuan untuk menguji kemampuan pembaca dalam menemukan pokok pikiran yang ada dalam teks bacaan. Ringkasan merupakan bentuk pendek suatu bacaan yang berisi pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi sebuah paragraf yang padu. Oleh karena itu, isi ringkasan tidak boleh mengubah bentuk asli bacaan. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan antara lain: 1. Bacalah dengan cermat keseluruhan teks eksplanasi. 2. Tandailah gagasan pokok pada setiap paragraf. 3. Sesuaikanlah gagasan pokok tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Susunlah kembali kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. 5. Cermatilah dan periksalah kembali kalimat yang telah dibuat sesuai pedoman ejaan baku. Membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan suatu teks bacaan, kita perlu membuat ringkasan terlebih dahulu. Kesimpulan adalah suatu pernyataan akhir berdasarkan uraian dari informasi sebelumnya. Biasanya, kesimpulan merupakan ringkasan suatu teks bacaan yang dirangkai dalam bahasa sendiri. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kesimpulan yaitu: bacalah teks dengan seksama, catatlah informasi penting dalam bacaan, ubahlah informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat dengan bahasa sendiri. Dengarkan pembacaan teks eksplanasi berikut. Kali ini, Bu Guru akan membacakan teks eksplanasi ilmiah tentang sikap hidup hemat listrik. Simak baik-baik ya.
Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat listrik, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Menuangkan informasi penting dari teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi yang sudah dibacakan, tuangkan ke dalam bagan berikut. Paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 deret penjelas, paragraf 4 simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Materi berikutnya energi listrik. Beberapa energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik dan minyak bumi. Mulai dari energi yang pertama yaitu energi listrik yang merupakan kebutuhan yang penting. Agar semua kegiatan tetap berjalan lancar, ada baiknya kita harus memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berharap generasi yang akan datang sebagai pengganti kita kelak juga akan tetap merasakan manfaat dari adanya sumber energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara menghemat energi listrik antara lain: 1. Nyalakan alat elektronik seperlunya. 2. Cabut kabel serta peralatan yang tidak digunakan. 3. Bijak menggunakan kulkas dan alat elektronik lain. 4. Jangan tinggalkan alat elektronik menyala saat tidur. 5. Gunakan peralatan hemat energi. 6. Mengganti energi dengan sumber energi alternatif. Materi berikutnya poster. Poster merupakan sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan, atau keduanya
dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Tujuan dan fungsi poster. Tujuan dari poster adalah ajakan secara subjektif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat poster. Salah satu dari fungsi poster adalah sebagai sarana informasi, baik digital maupun langsung. Selain itu, beberapa poster juga memiliki sarana edukasi dengan menyelipkan beberapa konten untuk memberikan pengetahuan kepada pembacanya. Harapannya adalah dengan memberikan penjelasan, pembaca dapat tergerak hatinya untuk mengikuti anjuran atau arahan yang ada di dalam poster tersebut. Berikut adalah jenis poster berdasarkan isi: poster niaga, poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster pendidikan. Berdasarkan tujuan: poster kampanye, poster cheesecake, poster film, poster buku dan atau komik, poster propaganda, poster di jari, poster riset, poster afirmasi, poster komersial. Berikut adalah contoh poster. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.